Diketahui penyakit antraks pada hewan merupakan salah satu dari 25 penyakit yang patut diwaspadai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan wabah rabies sebagai kejadian luar biasa. Puluhan orang di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga menjadi suspek antraks. Wilayah Gunung Kidul bahkan ditetapkan sebagai KLB antraks. Halo, perkenalkan saya Nandika Safa Purwina dari Subunit Batukandik B. Ini merupakan salah satu program kerja saya. Saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit zoonosis yang ada pada sapi. Penyakit hewan menular strategis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Pasal 1 Ayat 13 menyatakan bahwa penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan atau bersifat zoonotik. Sedangkan zoonotik, apakah itu? Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Zoonotik atau zoonosis merupakan sebuah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Di Indonesia ada 15 penyakit zoonosis yang menjadikan prioritas oleh pemerintah. Berikut merupakan posternya. Terus untuk video ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit zoonosis yang ada pada sapi. Terus kalau antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh Bacillus anthracis yang sering disebut sebagai radang limpa. Antraks dapat ditularkan melalui kontak langsung, minuman, pakan, dan pernafasan. Bakteri antraks dapat membentuk spora dan bertahan hidup di lingkungan bertahun-tahun. Gejala yang nampak pada hewan yaitu demam tinggi, kesulitan bernafas, daerah leher, dada, lambung, dan alat kelamin luar. Apabila kejadian sudah akut, hewan akan mati tanpa gejala klinis. Terkadang ada pendarahan yang keluar dari lubang hidung maupun anus. Lalu untuk sapi yang mati karena menunjukkan gejala-gejala antraks tidak boleh untuk disembelih atau dipotong sama sekali. Karena tadi antraks itu kan berspora. Nah, sporanya ini yang dapat menyebabkan infeksi dan itu menular ke orang yang lain atau ke hewan yang lain. Pada manusia ada 3 bentuk serangan antraks. Yang pertama ada cutaneous, kedua inhalasi, ketiga ada intestinal. Pada antraks cutaneous akan terdapat keropeng di sekitar kulit dan disertai dengan demam dan sakit kepala. Sedangkan antraks inhalasi ditemukan pneumonia fulminans. Semua material yang dipakai itu harus bakar agar sporanya tidak menyebar dan hewan yang rentan dijauhkan dari daerah yang terinfeksi. Lalu jangan lupa juga laporkan kepada dokter hewan ataupun instansi kesehatan hewan atau dinas peternakan tentang kejadian tersebut. Lalu selanjutnya ada brucellosis. Brucellosis merupakan penyakit dari Brucella abortus kalau di sapi. Menyebarnya biasanya terjadi ketika hewan abortus ataupun dalam kelahiran yang terinfeksi. Brucella abortus juga dapat bertahan selama beberapa bulan maupun bertahun-tahun dalam lingkungan. Gejala klinis pada hewan ada abortus, artritis, pembekakan testis pada hewan jantan, lalu menyebabkan juga penurunan reproduksi hewan, lalu infertilitas, sama retensi plasenta dan stillbirth. Stillbirth itu merupakan proses kejadian suatu ketika si hewan itu lagi lahir, tapi bayi yang dikeluarkan adalah udah mati. Brucellosis dapat menyebar ke manusia, menyebabkan undulan fever atau demam undulan atau demam Malta. Pengendalian hewan yang sakit ini dilakukan dengan cara tes serologis dan juga dilakukan uji susu dan dilakukan vaksinasi. Next kita punya bovine tuberculosis, di mana ia berasal dari Mycobacterium bovis yang memiliki relasi dekat terhadap tuberkulosis manusia dan juga Aves. Bovine tuberculosis dapat menular melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi. Rute infeksi umumnya melalui terhirupnya droplet dari hewan yang terinfeksi. Pedet dan manusia juga dapat terinfeksi dengan cara menghirup droplet tersebut. Kalau manusia juga bisa dengan minum susu yang masih mentah dari hewan yang terkena bovine tuberculosis. Lalu perkembangan bovine tuberculosis ini lambat, makanya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk hasil dari infeksi ini mematikan sang host pet dan bahkan menginfeksi hewan lain tanpa menunjukkan gejala atau sebelum menunjukkan gejala. Jadi kalau misalnya udah kena di hewan A misalnya, terus habis itu dia masih belum ada gejala, itu tuh masih bisa menginfeksi ke hewan yang lain
seperti itu. Lalu, gejala klinis yang ada pada hewan adalah lemah, penurunan nafsu makan, penurunan bobot, demam irreguler, batuk, diare, dan pembesaran nodus limfatik. Terus apa sih yang perlu kita lakukan untuk pencegahan ini? Biasanya dilakukan dengan test and slaughter atau tes dengan memotong. Program eradikasi bovine tuberculosis ini termasuk inspeksi daging secara postmortem, surveillance yang intensif, yang juga dilakukan dengan mendatangi ke peternak, dan pengaturan lalu lintas ternak. Selain itu, susu yang dipasteurisasi juga harus dalam suhu yang tertentu untuk membunuh bakteri Mycobacterium bovis agar bisa aman diminum. Pengobatan untuk bovine tuberculosis ini jarang dilakukan karena selain membutuhkan biaya yang mahal, itu juga pengobatannya butuh waktu yang lama. Sama seperti dalam tuberkulosis manusia yang kurang lebih butuh 6 bulan untuk sembuh dari tuberkulosis. Selanjutnya akan ada tambahan, yaitu rabies, karena ini penting untuk mendukung program pemerintah Indonesia bebas dari rabies di tahun 2020. Menurut OIE, rabies atau nama lainnya anjing gila itu berasal dari genus Lyssavirus dan dari famili Rhabdoviridae. Virus ini menginfeksi jaringan, otak, dan syaraf. Lalu rabies itu tidak hanya menginfeksi pada anjing, tetapi juga menginfeksi mamalia lainnya seperti kucing, musang, kera, dan juga bersifat zoonosis, menyerang manusia juga. Transmisi yang terjadi adalah ketika saliva dari hewan yang terinfeksi mengenai dan masuk dalam tubuh melalui luka yang ada pada tubuh hewan lainnya ataupun manusia. Selain dari luka, infeksi juga dapat melalui saliva tersebut masuk lewat membran mukosa sekitar mata, hidung maupun dalam mulut. Transmisi juga dapat terjadi melalui inhalasi, tetapi itu jarang terjadi. Berdasarkan CDC, gejala klinis yang terjadi pada hewan tentang rabies ini ada letargi, agresif, demam, muntah, anoreksia, kelainan syaraf kranial dan disfungsi otak, paralisis, kejang-kejang, kesulitan bernafas dan menelan. Sama terakhir ada kelakuan yang abnormal. Lalu apabila ada manusia yang gigit oleh hewan liar ataupun hewan yang menunjukkan gejala-gejala rabies dan bila tidak ditangani langsung dapat menunjukkan gejala klinis ketidaknyamanan, demam, abnormalitas kelakuan, disfungsi otak, anxiety, kebingungan, delirium, halusinasi, dan insomnia. Bila tidak segera ditangani, maka ini akan berujung menjadi kematian. Pencegahan rabies ini dilakukan dengan cara vaksinasi, entah itu manusia maupun hewan. Dan tetap berhati-hati terhadap hewan liar yang kita tidak tahu asal-usul kesehatannya bagaimana. Selain itu, apabila kita digigit oleh hewan liar, alangkah lebih baiknya segera dicuci dengan air yang mengalir dan sabun. Setelah itu, langsung segera ke puskesmas ataupun instalasi kesehatan manusia yang terdekat untuk mendapatkan vaksinasi.